Selamat berjumpa kembali adik-adik mahasiswa. Pada pertemuan kali ini, saya, Salati Febjislami, akan menjelaskan mengenai materi tentang pola tanam. Persiapkan diri Anda untuk menyimak pemaparan materi ini ya. Selamat belajar and happy learning. Materi ini memuat bahasan tentang pengertian jenis-jenis, contoh, kelebihan, dan kekurangan pola tanam. Sehingga di akhir perkuliahan ini, mahasiswa dapat menjelaskan pengertian jenis-jenis, contoh, kelebihan, dan kekurangan pola tanam, baik secara umum maupun secara khusus di Indonesia. Apa itu pola tanam? Pola tanam adalah pengaturan susunan tata letak dan urutan tanaman selama periode waktu tertentu, misalnya dalam 1 tahun, termasuk masa pengolahan tanah dan masa tidak ditanami dalam usaha penanaman pada sebidang lahan. Pola tanam dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu monokultur dan polikultur. Monokultur adalah penanaman berulang satu jenis tanaman yang sama pada lahan yang sama. Contohnya, dalam satu hamparan luasan lahan ditanami satu jenis tanaman saja, misalnya jagung atau anggur. Karena jenis tanaman yang ditanam sama, maka pertumbuhan dan waktu panennya hampir seragam. Jika jarak tanamnya diatur juga sama, hal ini memungkinkan kegiatan praktik usaha pertanian secara monokultur dapat memanfaatkan bantuan mesin-mesin pertanian. Karena hal tersebut, maka terdapat beberapa kelebihan dari monokultur, yaitu penggunaan lahan menjadi lebih efisien karena memungkinkan perawatan dan pemanenan dilakukan secara cepat menggunakan bantuan mesin pertanian, sehingga dapat menekan biaya tenaga kerja. Meskipun begitu, juga terdapat beberapa kelemahan atau kekurangan dari monokultur. Di antaranya, keseragaman kultivar yang ditanam menyebabkan kultivar tersebut rentan terhadap serangan OPT, sehingga mempercepat penyebaran organisme pengganggu tanaman. Hal ini pada akhirnya bisa menyebabkan peningkatan risiko gagal panen yang cukup tinggi. Selanjutnya, polikultur adalah menanam 2 jenis atau lebih tanaman pada lahan yang sama dalam setahun. Pada polikultur juga terdapat proses intensifikasi penanaman dalam dimensi ruang dan waktu. Dikarenakan hal tersebut, maka polikultur dapat dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu intercropping, sequential cropping, multistory cropping, dan alley cropping. Intercropping adalah menanam 2 atau lebih tanaman secara bersamaan pada lahan yang sama. Pada intercropping ada intensifikasi sekaligus pada ruang dan waktu. Sehingga intercropping dibagi lagi menjadi 4 jenis, yaitu mixed cropping, row cropping, strip cropping, dan relay cropping. Apa saja perbedaannya? Mixed cropping adalah menanam lebih dari satu jenis tanaman secara bersamaan tanpa pengaturan barisan atau menggunakan jarak tanam yang berbeda-beda. Mixed cropping bisa ditemui pada pekarangan di sekitar rumah masyarakat yang memiliki pekarangan yang cukup luas, biasanya ditemukan di daerah pedesaan. Seperti contoh pada gambar penanaman sayuran dengan tajuk yang rendah dan akar yang dangkal dapat ditanam secara mixed cropping. Row cropping adalah menanam 2 atau lebih jenis tanaman secara bersamaan dan minimal penanaman satu jenis tanaman dalam satu barisan. Seperti contoh pada gambar, sayuran selada ditanam dalam satu baris dengan jarak tanam yang sama. Kemudian pada baris di sebelahnya ditanami dengan sayuran jenis yang lain. Strip cropping adalah pengembangan dari row cropping, yaitu menanam 2 atau lebih jenis tanaman secara bersamaan berselang-seling dalam beberapa barisan, sehingga jarak barisan tanaman dengan jenis yang berbeda menjadi lebih lebar. Contohnya menanam jagung, kedelai, dan kacang tanah berselang-seling. Bisa dilihat pada contoh di gambar, jika penanaman dilakukan pada lahan yang miring, maka jalur penanaman biasanya mengikuti arah lereng atau kontur. Tujuannya adalah untuk mengurangi erosi. Relay cropping disebut juga dengan tumpang gilir, yaitu menanam 2 atau lebih jenis tanaman dengan pengaturan waktu panen dan tanam. Tanaman kedua ditanam menjelang tanaman pertama siap dipanen. Contohnya pada gambar berikut ini,
Kedelai ditanam saat tanaman gandum memasuki masa produktif namun belum siap dipanen. Contoh lainnya juga dapat dilakukan pada tanaman jagung yang ditanam secara delay cropping dengan kacang hijau. Berbeda dengan jenis intercropping lainnya yang umumnya hanya melibatkan pengaturan dimensi ruang, ada juga pengaturan dimensi waktu pada relay cropping. Jenis polikultur selanjutnya yaitu sequential cropping. Sequential cropping adalah menanam dua jenis atau lebih tanaman secara bergiliran pada lahan yang sama selama 1 tahun. Sequential cropping dapat juga disebut dengan istilah rotasi tanam. Umumnya dilakukan di daerah 4 musim atau daerah yang memiliki lebih banyak musim kering. Di Indonesia sendiri yang hanya memiliki 2 musim juga dapat menerapkan sequential cropping. Pada setiap musim terdapat kalender tanam. Di sela jadwal penanaman tanaman pertama dan kedua juga dapat ditanam tanaman catch crop, yaitu tanaman berumur sangat pendek yang bertujuan untuk mengambil sisa hara pada pertanaman sebelumnya. Berikut ini adalah contoh kalender tanam berdasarkan musim. Kalender tanam memuat informasi mengenai apa tanaman yang cocok pada musim tersebut, disertai dengan jadwal penanamannya. Di Indonesia, kalender tanam yang umum yang dilakukan contohnya adalah pada lahan sawah, yaitu penanaman jagung atau kedelai sebelum penanaman padi di awal musim hujan atau musim tanam berikutnya. Jenis polikultur berikutnya yaitu multi-story cropping, yaitu penanaman dalam dimensi vertikal, yakni mengatur pertumbuhan, tajuk, dan akar tanaman. Multi-story cropping dapat disebut juga dengan istilah pola tanam tajuk bertingkat, yaitu mengkombinasikan tanaman yang secara alami memiliki lapisan tajuk yang berbeda. Pohon yang memiliki ketinggian serta bentuk tajuk dan perakaran yang berbeda ditanam bersama-sama, serta di bawahnya ditanam berbagai jenis tanaman semusim berupa cover crop atau umbi-umbian. Contoh dari pola tanam tajuk bertingkat dapat ditemui pada kebun campuran yang dikelola secara tradisional. Sebagai contoh, pada gambar juga dapat dilihat dalam kebun campuran ditanam kelapa, kemudian ada pohon buah, ada pohon pisang, dan tanaman herbal berupa jahe atau tanaman yang menghasilkan umbi. Jenis polikultur berikutnya adalah alley cropping. Alley cropping adalah menanam satu atau lebih tanaman di antara lorong tanaman tahunan yang berbentuk pohon. Pola penanaman pada alley cropping yang dikenal juga dengan budidaya lorong sangat bergantung pada perkembangan pohon yang ditanam. Pada awal penanaman, kondisi pohon dengan tajuk yang belum saling menutupi memungkinkan penanaman tanaman yang membutuhkan cahaya matahari penuh. Contohnya seperti jagung, kedelai, dan sayur-sayuran. Pada kondisi ini juga masih memungkinkan digunakan penggunaan mesin dalam kegiatan penanaman, pemeliharaan, hingga pemanenan. Seiring dengan perkembangan tajuk pohon yang mulai saling menutupi, maka lorong akan menjadi teraungi, sehingga perlu penggantian jenis tanaman yang lebih toleran dengan naungan, contohnya rumput untuk pakan ternak. Pada kondisi akhir, ketika tajuk pohon sudah saling menutupi, maka sistem silvopastura yaitu agroforestry yang menggabungkan kegiatan pertanian atau kehutanan dengan peternakan berpeluang untuk diterapkan. Berikut ini adalah contoh praktek budidaya lorong di Indonesia, yaitu budena atau budidaya kedelai naungan di areal perkebunan kelapa sawit. Tanaman kedelai yang toleran naungan ditanami di antara barisan tanaman kelapa sawit yang tajuknya belum saling menutupi. Pada saat tajuk kelapa sawit sudah saling menutupi, maka di bawah tajuk kelapa sawit dapat ditanami dengan rumput pakan untuk ternak sapi, untuk menerapkan sistem silvopastura. Contoh lainnya dari budidaya lorong yaitu dapat menanam tanaman pagar seperti kaliandra yang dapat digunakan sebagai mulsa penyumbang hara, terutama nitrogen dari hasil pemangkasan tajuk untuk tanaman pangan yang ditanam sebagai tanaman lorong. Nah, berdasarkan kondisi tersebut, maka terdapat beberapa keuntungan dari praktik budidaya lorong,
yaitu pertama dari segi ekonomi. Penghasilan menjadi lebih stabil melalui keragaman sumber penghasilan, yaitu dari tanaman budidaya dan pohon. Kemudian terjadi peningkatan efisiensi penggunaan lahan yang lebih tinggi, di mana akar tanaman pohon dapat menyerap nutrisi yang tidak dapat diakses oleh tanaman budidaya, sehingga meningkatkan potensi produktif tanah. Selanjutnya yaitu stabilitas hasil tanaman budidaya. Pohon dapat mengurangi stres karena angin, menstabilkan suhu tanaman, dan mengurangi penguapan air dari tanah. Keuntungan kedua yaitu dari segi ekologi. Tanaman tahunan berkayu dan bahan organik tanah berperan sebagai carbon sequestration atau sekuestrasi karbon. Sekuestrasi karbon adalah penangkapan dan penyimpanan CO2 dari atmosfer dalam jangka waktu yang panjang. Selanjutnya, tanah menjadi lebih sehat dan subur karena pohon mengurangi erosi tanah, pencucian hara, pemadatan tanah, dan aliran permukaan. Serangan OPT juga dapat ditanggulangi karena keanekaragaman struktural tanaman tahunan yang menyediakan habitat bagi musuh alami. Terakhir yaitu sebagai habitat polinator dan satwa liar melalui keanekaragaman struktural dan area yang tidak ditanami di dalam barisan pohon. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, keuntungan penerapan alley cropping menggambarkan sebagian besar kelebihan dari polikultur, yaitu penggunaan lahan menjadi lebih efisien karena produktivitas tanah dan tanaman meningkat. Kemudian juga dapat mengurangi risiko gagal panen karena serangan OPT dapat ditekan serta keanekaragaman sumber penghasilan. Selain itu juga didapatkan dampak positif secara ekologi, yakni menyuburkan tanah, mengurangi erosi, dan menyediakan habitat alami bagi musuh alami, polinator, dan satwa liar. Namun jika penerapan polikultur tidak direncanakan dengan baik, maka akan berpotensi menimbulkan beberapa kekurangan, seperti pemilihan kombinasi tanaman atau jarak tanam yang tidak tepat akan menimbulkan persaingan dalam memperoleh unsur tanaman. Selain itu juga dapat menghambat pertumbuhan tanaman tertentu karena ada tanaman yang menghasilkan senyawa alelopati atau tidak cocok ternaungi. Terakhir, perawatan tanaman relatif menjadi sulit karena kebutuhan air, unsur hara, dan cahaya yang berbeda antar tanaman, serta penggunaan mesin yang terbatas untuk melakukan kegiatan pemeliharaan ataupun pemanenan. Berikut bahan bacaan yang dapat diakses terkait pola tanam. Sekian materi kita kali ini. Terima kasih telah menyimak hingga akhir pemaparan. Apabila Anda menemui kesulitan dalam mata kuliah ini, silakan hubungi saya melalui email atau WA atau dapat menghubungi tim dosen lainnya. Sampai berjumpa kembali di pertemuan berikutnya. Terima kasih.